wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang matematika, yakni tentang pecahan senilai. Nah, pecahan merupakan bagian dari suatu keseluruhan. Kita sering menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat membagi kue, pizza, atau buah. Namun, terkadang kita menemukan bahwa dua pecahan yang terlihat berbeda ternyata memiliki nilai yang sama, nilai yang kita sebut sebagai pecahan senilai. Nah, yang pertama, pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan yang mewakili bagian yang sama dari suatu keseluruhan. Meskipun dituliskan berbeda, bayangkan kamu memiliki sebuah kue yang dibagi menjadi dua bagian sama besar. Satu bagian mewakili 1/2 kue. Sekarang bayangkan kue yang sama dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Dua bagian dari 4 bagian tersebut juga mewakili 1/2 kue. Jadi 1/2 dan 2/4 adalah pecahan senilai karena keduanya mewakili bagian yang sama dari kue tersebut. Yang kedua, mencari pecahan senilai. Ada dua cara utama untuk menemukan pecahan senilai. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cara ini disebut juga dengan memperbesar pecahan. Jika kita mengalihkan pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama, bukan 0, maka kita akan mendapatkan pecahan senilai. Contoh, pecahan 1/3. Jika kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 2, kita dapatkan 2/6. Jika kita kalikan dengan 3, kita dapatkan 3/9. Jadi 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan senilai. Kita bisa terus mengalihkannya dengan bilangan lain untuk mendapatkan lebih banyak pecahan senilai. Ilustrasinya, bayangkan sebuah persegi yang mewakili satu keseluruhan. Pecahan 1/3 mewakili 1/3 dari persegi tersebut. Pecahan 2/6 mewakili 2 dari 6 bagian, keduanya mewakili luas yang sama. Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cara ini disebut juga dengan menyederhanakan pecahan atau mengecilkan pecahan. Jika kita membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama, maka kita akan mendapatkan pecahan senilai yang lebih sederhana. Pecahan yang tidak dapat disederhanakan lagi disebut pecahan paling sederhana. Yang ketiga, menentukan apakah dua pecahan senilai. Untuk menentukan apakah dua pecahan senilai, kita bisa membandingkan hasil pembagian. Bagi pembagian dengan penyebut masing-masing pecahan. Jika hasilnya sama, maka kedua pecahan tersebut senilai. Contoh, 2/4 sama dengan 0,5 dan 3/6 sama dengan 0,5. Jadi 2/4 dan 3/6 senilai. Nah, kedua, mencari pecahan paling sederhana. Sederhanakan kedua pecahan ke bentuk paling sederhana. Jika hasilnya sama, maka kedua pecahan tersebut senilai. Contoh, 4/8 disederhanakan menjadi 1/2 dan 6/12 juga disederhanakan menjadi 1/2. Jadi 4/8 dan 2/6 senilai. Mencari faktor persekutuan. Cari faktor persekutuan terbesar FBB dari pembilang dan penyebut kedua pecahan. Jika setelah dibagi dengan FBB hasilnya sama, maka kedua pecahan senilai. Nah, yang keempat, penerapan pecahan senilai. Pemahaman tentang pecahan senilai sangat penting dalam berbagai operasi matematika, seperti penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita perlu mencari pecahan senilai agar bisa menjumlahkan atau mengurangi pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perbandingan pecahan. Pecahan senilai membantu kita membandingkan pecahan dengan lebih mudah. Penyederhanaan pecahan. Menyederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana membuat pecahan lebih mudah dipahami dan dihitung.